Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis pengaruh inflasi pada studi kelayakan bisnis. Kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Fadila Mafrutul Hasanah dengan 3 NIM digit terakhir 186. Yang kedua Rizal Ferdiansah dengan 3 NIM digit terakhir 191. Yang ketiga ada Afidah Badik Romdiliatin dengan NIM 3 digit terakhir 194. Yang keempat ada Yulio Edwin Fernanda dengan 3 NIM digit terakhir 199. Yang kelima adalah Muftiatul Hidayah 3 NIM digit terakhir 214. Dan yang keenam adalah Rois Khairunisa dengan 3 NIM digit terakhir 224. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu pengaruh inflasi terhadap biaya usaha. Bagi para pelaku usaha, inflasi dapat memberikan keuntungan secara maksimal karena jumlah pendapatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan biaya produksi. Inflasi ringan juga akan mendorong perekonomian negara menjadi lebih baik dengan peningkatan pendapatan nasional. Akan tetapi, ketika laju inflasi lebih dari 30% dan hampir mencapai 100%, maka keadaan perekonomian bisa semakin kacau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu dampak inflasi terhadap biaya usaha. Ada beberapa dampak inflasi terhadap biaya usaha. Yang pertama yaitu meningkatnya biaya produksi. Biaya produksi dapat mengalami kenaikan karena berbagai macam hal. Misalkan kenaikan UMR, penurunan mata uang rupiah, atau kenaikan BBM. Kemudian dampak yang kedua yaitu permintaan yang tinggi. Biasanya terjadi karena permintaan dari konsumen meningkat, sedangkan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan masih tetap. Kemudian dampak yang ketiga yaitu harga bahan baku. Nah, pemilik usaha harus mengeluarkan uang lebih dalam membeli bahan baku untuk produksi. Kemudian dampak yang keempat yaitu gaji pengawal perusahaan yang memiliki pegawai. Kenaikan gaji harus dilakukan. Inflasi memang membuat semua sektor harus meningkat, sehingga mau tidak mau sebuah perusahaan harus ikut menaikkan gaji para pegawainya. Jika tidak seperti itu, mereka akan memilih untuk keluar dari pekerjaan mereka. Kemudian materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pengaruh inflasi terhadap penerimaan usaha. Nah, inflasi merupakan fenomena ekonomi yang sangat ditakuti oleh semua negara. Inflasi itu sendiri yaitu kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Nah, di sini penerimaan atau income lebih cenderung pada pengertian pendapatan bersih. Pendapatan adalah pernyataan yang berkaitan dengan uang atau keuangan dari keseluruhan hasil usaha pokok, produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam suatu periode. Bagi para pelaku usaha, inflasi dapat memberikan keuntungan secara maksimal karena jumlah pendapatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan biaya produksi. Inflasi ringan ini juga akan mendorong perekonomian negara menjadi lebih baik dengan peningkatan pendapatan internasional. Akan tetapi ketika laju inflasi ini lebih dari 30%, maka hampir mencapai 100%, maka akan mempengaruhi keadaan perekonomian bisnis ini semakin kacau. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab inflasi. Yang pertama, meningkatnya jumlah permintaan barang atau demand pull inflation. Inflasi ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Peningkatan jumlah permintaan barang atau jasa yang dimaksud adalah apabila terjadi secara menyeluruh. Yang kedua, bertambahnya uang yang beredar atau quantity theory inflation. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Dikatakan apabila jumlah barang tetap, namun jumlah uang yang beredar lebih besar 2 kali lipat, maka harga barang pun akan menjadi 2 kali lipat lebih mahal atau mengalami kenaikan harga hingga 100%. Yang ketiga, kenaikan biaya produksi atau cost
push inflation. Penyebab inflasi ini adalah karena kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu yang terjadi secara terus-menerus atau disebabkan oleh desakan biaya produksi yang terus naik. Kenaikan harga bahan bakar adalah salah satu contoh kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai faktor-faktor penyebab inflasi. Yang keempat yaitu kenaikan jumlah penawaran dan permintaan atau mixed inflation. Inflasi ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah penawaran dan permintaan. Ketika jumlah permintaan terhadap suatu barang atau jasa bertambah, yang akhirnya mengakibatkan penyediaan barang dan faktor produksi menjadi turun, sementara pengganti barang atau jasa tersebut terbatas atau tidak ada. Ketidakseimbangan inilah yang menyebabkan harga barang atau jasa menjadi naik. Inflasi ini akan sangat sulit diatasi atau dikendalikan sampai adanya kenaikan atau supply akan suatu barang atau jasa lebih tinggi atau setidaknya setara dengan jumlah permintaan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu struktur ekonomi yang kaku atau struktural teori inflation. Yang dimaksud dengan struktural ekonomi yang kaku adalah ketika produsen tidak bisa mencegah dengan cepat kenaikan jumlah permintaan yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk, sehingga jumlah permintaan akan sulit untuk dipenuhi dan akhirnya mengakibatkan kenaikan harga. Inflasi ini terjadi karena permintaan atau daya tarik masyarakat yang kuat terhadap suatu barang atau jasa tertentu. Bisa juga karena munculnya keinginan berlebihan dari suatu kelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang atau jasa yang tersedia di pasaran. Beberapa faktor penyebabnya adalah yang pertama, bertambahnya belanja pemerintah, yang kedua, bertambahnya jumlah permintaan barang untuk diekspor, dan yang ketiga itu bertambahnya jumlah permintaan untuk barang untuk swasta. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu cara mengatasi inflasi untuk bisnis yang lebih baik. Inflasi yang berkepanjangan membawa dampak yang buruk bagi bisnis dan perekonomian. Oleh sebab itu harus dicari cara agar dapat mengatasi inflasi supaya tidak terjadi terus-menerus. Berikut ini beberapa cara mengatasi inflasi agar bisnis dan ekonomi di masyarakat menjadi lebih baik. Yang pertama yaitu melakukan efisiensi biaya internal. Salah satu cara mengatasi inflasi yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha yaitu dengan menekan biaya internal. Mengusahakan agar biaya internal dapat berjalan dengan efisien, dapat mengurangi beban perusahaan. Beberapa biaya internal yang dapat diatur agar lebih efisien antara lain yaitu biaya listrik dan biaya administrasi. Kedua yaitu menekan 3 biaya pokok. Ada 3 biaya pokok yang pasti dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu biaya produksi, biaya operasional, dan biaya pemasaran. Terjadinya inflasi bisa disebabkan oleh 1, 2, atau bahkan ketiga biaya pokok tersebut. Oleh sebab itu, ketiga biaya pokok ini harus ditekan seminimal mungkin. Yang ketiga yaitu melakukan inovasi dan variasi. Salah satu cara mengatasi inflasi yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha yaitu dengan melakukan inovasi dan variasi baru. Inovasi dan variasi baru ini membuat terjadinya peningkatan pilihan produk yang ada di masyarakat. Dengan banyaknya pilihan ini membuat masyarakat tidak lagi memburu satu produk yang sama. Yang keempat yaitu menaikkan harga. Meski inflasi yang berkaitan dengan kenaikan harga, ternyata dengan adanya kenaikan harga ini justru dapat menjadi cara mengatasi inflasi sebagai perusahaan. Langkah ini bisa digunakan bila kondisi lainnya sudah tidak mungkin digunakan lagi. Kenaikan harga pada suatu barang akan menahan daya beli masyarakat dan peredaran uang yang ada di masyarakat. Daya beli masyarakat yang tertahan akibat kenaikan harga bisa membuat peredaran uang di masyarakat akan menurun, sehingga inflasi dapat ditekan agar tidak menjadi semakin meningkat. Cara ini juga bisa digunakan bagi sebuah perusahaan agar perusahaan dapat tetap bertahan.